Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Huang kembali lagi. Pembantaian besar terjadi di dunia. Dia menyapu semua yang ada di jalannya, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya. Seluruh dunia terkejut. Setelah bertahun-tahun berlalu, individu kuat ras manusia yang penuh dengan legenda ini kembali sekali lagi. Masa kultivasinya benar-benar sangat singkat. Dia sebenarnya sudah bisa mendominasi dunia. Ini adalah pengembalian yang kuat, bahkan istana abadi diratakan, keabadian yang hancur terpaksa bersembunyi, tidak lagi di sekte. Seberapa mengerikan pencapaian pertempuran ini. Seluruh dunia sedang mendiskusikan ini, mereka semua terkejut. Ini terutama terjadi ketika negara surgawi dihancurkan, membuat orang-orang semakin tercengang. Kekuatan besar ini telah ada untuk waktu yang tidak terbatas, selalu mengancam kehidupan orang lain, namun dicabut oleh Huang begitu saja, benar-benar dibersihkan. Huang benar-benar sosok surgawi, kekuatannya tak tertandingi. Dia bahkan belum menjadi abadi sejati, namun dia menakuti abadi yang hancur. Balas dendam tetaplah balas dendam. Saat itu, keabadian yang hancur bertindak begitu mendominasi, secara pribadi menuju ke Gunung Abadi, memaksa mereka untuk menyerahkan Huang, akhirnya melumpuhkannya. Sekarang, setelah lebih dari 100 tahun berlalu, Huang mengunjungi tanah kuno Istana Abadi, memandang rendah warisan ini, menyapu bersih mereka. Negara surgawi, organisasi pembunuh yang bergerak melalui kegelapan ini akhirnya telah dilenyapkan. Terima kasih, Huang, karena telah menyingkirkan tumor ganas ini. Seluruh dunia tidak bisa tenang. Mereka semua mendiskusikan berita ini, sangat bersemangat. Ini terutama terjadi pada beberapa kenalan lamanya. Terlepas dari apakah mereka musuh atau teman, orang-orang yang sebelumnya melihat Si Hao atau tahu tentang dia terguncang. Metodenya benar-benar tirani, menyerbu ke alam yang lebih tinggi begitu saja. Mata Si Hao dalam, tetap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia memutuskan dia hanya akan pergi secara pribadi, bergegas ke lembah pedang dan gerbang Pantom Drake Dao. Meskipun dia tidak memimpin pasukan atau mengambil tindakan, dia masih harus menekan kekuatan ini. Melalui beberapa peristiwa yang dia temukan di masa lalu, warisan ini mungkin memiliki keabadian yang hancur di belakang mereka. Menurut apa yang Si Hao ketahui, setidaknya ada 4 makhluk abadi yang hancur di dunia ini. Mereka sebelumnya telah melukai Kun Peng, jadi dia tidak bisa mentolerir keberadaan mereka. Saat dia maju, 5 jeroannya bersinar, mengeluarkan suara tulisan suci. Kemudian, beberapa sosok bergegas keluar dari tubuhnya, terbang keluar dari ranah rahasia Istana Dao. Ini adalah metode yang dia ciptakan, ada dewa di dalam ranah rahasia Istana Dao-nya. Suara kitab suci bukan hanya untuk pertunjukan, paling tidak, ada 5 dewa yang berhubungan dengan 5 jeroan, yang bisa berwujud. Ini adalah tubuh Dao. 5 tubuh Dao, mereka secara terpisah bergegas menuju satu tempat, diam-diam mengamati situasi masing-masing sekte untuk menghindari makhluk tertinggi yang tiba-tiba muncul, membunuh Muking, Naga Merah, Zulin, dan lainnya. Selain itu, saat tubuh Si Hao beroperasi, mulai dari metode yang diaktifkan sendiri, dia kemudian mengubahnya menjadi metode dunia saat ini. Banyak tokoh Dao melonjak dari dalam dirinya, tokoh-tokoh ini adalah tubuh spiritual. Semua roh yang dipelihara di lorong surgawinya, mereka semua bisa menghasilkan tubuh spiritual. Hanya saja, setelah seseorang mencapai alam kultivasi tertentu, tidak lagi disarankan untuk menggunakan metode jenis ini, karena setelah bergabung dengan kehendak roh primordial, mereka akan memiliki roh sejati. Jika mereka terluka, kerusakannya juga akan melibatkan tubuh utama. Si Hao tidak khawatir, dia memiliki kepercayaan diri, itulah sebabnya dia berani melepaskan mereka begitu ceroboh. Gerbang Pantom Drake Dao, lembah pedang, gua awan api, perlawanan sengit terjadi. Mereka bertarung sengit dengan Muking, Si Zong, Zulin, Naga Merah, dan lainnya. Namun, mereka menderita kekalahan telak.
Zuyan menyerang, metode garis keturunan kera iblis kekacauan ditampilkan ke puncaknya. Itu menjulang di dunia, berubah menjadi kera kekerasan emas besar, memberikan dukungan. Bahkan lebih sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang singa emas. Setelah bertahun-tahun berlalu, itu telah lama naik ke puncak self-release realm. Perlombaan ini sangat kuat. Ketika bergegas ke lembah pedang, pertempuran itu hampir sepenuhnya sepihak. Ini sedikit di luar harapan Si Hao. Dia meramalkan bahwa lembah pedang akan menjadi yang terkuat, bahwa keabadian yang hancur mungkin bersembunyi tepat di sini. Pada akhirnya, tubuh aslinya diam-diam mendekat. Ketika dia datang, dia menemukan bahwa pertempuran di sini telah berakhir. Seekor singa emas berlumuran darah melepaskan pembantaian besar-besaran. Berani menggunakan formasi untuk menjebak dan membunuhku, aku akan mengirim kalian semua ke jalanmu. Singa emas mengaum. Bulu emas berdiri tegak, cakar besar merobek kekosongan, menggunakan kekuatan tempur paling kuat untuk melepaskan pembantaian. Lembah pedang telah selesai, setengahnya yang lebih besar terkoyak oleh singa ini begitu saja. Bersama dengan beberapa dari 800 murid yang ada di sini, membajak melalui tempat ini, itu benar-benar musnah. Tangisan Peng mengguncang langit. Di dekat gua awan api, beberapa burung surgawi besar melebarkan sayapnya. Itu adalah induk elang sisik hijau dan anak-anaknya. Sosok mereka telah lama mengalami perubahan besar, sekarang tidak jauh berbeda dengan Peng Rache. Mereka memperoleh berkah Dewa Willow, membantu mereka membersihkan bulu dan sumsum mereka, menghidupkan kembali garis keturunan kuno mereka, memicu perubahan besar dalam tubuh mereka. Keempat burung surgawi menampilkan metode Kun Peng, menyerang gua awan api bersama dengan Muking, menyapu musuh. Dengan rela menjadi anjing pemburu dari keabadian yang hancur, merugikan klanku, menekan keturunan 7 Raja Desolate Border yang ditinggalkan di 3000 provinsi, memfitnah mereka sebagai keturunan darah orang berdosa, kalian semua pantas mati. Si Zong meraung. Dia memimpin beberapa orang ke gerbang Pantom Drekdao. Naga merah mengikutinya, juga menyapu tempat ini, menghancurkan sekte ini, melepaskan pembersihan. Masih tidak ada keabadian yang hancur untuk dilihat pada akhirnya. Ini membuat Si Hao mengerutkan kening. Membunuh. Teriakan perang mengguncang langit. Pertempuran yang terjadi hari ini benar-benar terlalu intens. Si Hao memerintahkan mereka untuk menyerang, terus menyerang lembah pedang, gua awan api, gerbang daun naga pantom, dan warisan lainnya. Tidak ada ketegangan. Warisan besar yang menekan garis keturunan orang berdosa di masa lalu semuanya digulingkan. Ini menciptakan keributan besar, mengguncang seluruh dunia. Semua ini terjadi begitu saja. Klan surgawi benar-benar ngeri, semua wajah mereka menjadi pucat, panik. Mengapa anak muda ini kembali dengan cara yang begitu kejam, auranya melahap gunung dan sungai, menghapus warisan besar itu. Itu benar-benar membuat mereka ketakutan. Jangan bilang Huang akan datang ke kota surga, benar-benar membantai kita juga. Itu karena sebenarnya, klan surgawi memiliki dendam terhadap Si Hao. Saat itu, mereka menganiaya Huang, sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Selain mereka, ada banyak klan lain yang ketakutan, khawatir, takut bahwa Huang akan datang mencari mereka, benar-benar memusnahkan mereka. Hari itu, nama Huang menyebar ke seluruh dunia, karena penampilannya terlalu mengejutkan. Pantom Drekdao Gate, Sword Valley, Fire Cloud Cavern, dan tempat-tempat lain telah sepenuhnya musnah, tidak ada warisan yang tersisa di dunia ini. Ini benar-benar menakutkan. Kembalinya Huang benar-benar membuat semua orang ketakutan. Bumi bawah tanah. Si Hao berbicara, matanya mengarah ke satu tempat, memerintahkan Muking dan yang lainnya untuk membantai jalan mereka ke dunia bawah, melenyapkan sekte kuno yang kuat ini. Saat itu, anak kegelapan surgawi warisan ini terbunuh dalam perjuangan antara 3000 provinsi oleh Si Hao secara pribadi. Klan ini telah bertindak melawan dia lagi dan lagi, ingin mencekiknya sebelum waktunya di sepanjang jalan pertumbuhannya. Di depan, burung merah besar mengeluarkan teriakan panjang, berteriak, sangat menyedihkan. Itu dalam keadaan yang agak menyedihkan, mengejutkan banyak orang.
Mereka bergegas ke udara, ingin memberikan bantuan. Ah, botak kedua, dasar bocah sialan, kamu tidak memberi hormat ketika melihat kakakmu, kamu bahkan berani meluncurkan serangan tersembunyi padaku. Burung merah besar berteriak sedih. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang terkejut. Orang yang menyerang burung merah besar itu adalah seorang kenalan lama. Peng! Bulu beterbangan kemana-mana. Burung merah besar menjerit lebih sedih, dipukuli dengan parah. Ada burung lain yang mengikuti di belakangnya, melemparkan dirinya ke atas. Botak kedua, kamu yang tidak tahu berterima kasih, kita belum pernah bertemu selama 200 tahun, namun kamu benar-benar menyerangku dari belakang. Ketika kita teman lama bertemu, kamu benar-benar langsung menyerangku. Burung merah besar itu sangat marah. Ah! Itu dipukuli hitam dan biru, bulu merah terus terbang. Semua orang saling memandang dengan cemas, tidak tahu apakah mereka harus mengambil tindakan. Itu adalah burung merak, tubuhnya mengeluarkan kecemerlangan 5 warna, kekuatannya luar biasa, melebihi burung merah besar itu. Itu berkelahi di sini. Apa yang kalian semua melongo? Ada seorang pembunuh. Cepat dan selamatkan aku. Burung merah besar itu berteriak serak. Namun, pada akhirnya, itu dikirim terbang oleh merak 5 warna itu lagi. Yang lain terkejut, tidak bisa membantu tetapi maju lagi. Kalian semua tidak perlu khawatir tentang ini. Akhirnya, si Hao angkat bicara. Dia secara alami mengenali bahwa ini adalah teman lama, Second Baldi, sebelumnya adalah anggota Stone Village. Itu telah diganggu dengan cukup menyedihkan sebelumnya oleh burung merah besar. Botak kedua lahir di alam bawah, awalnya cukup kuat, tetapi kemudian mengalami beberapa masalah, kultivasinya benar-benar menghilang. Itu bersembunyi di 100 pegunungan yang hancur, tetapi kemudian, si Hao menangkapnya. Selama periode ini, botak kedua benar-benar diganggu secara menyedihkan oleh burung merah besar. Itu jelas tinggi di atas, namun semua karena lumpuh, itu diganggu oleh burung merah besar generasi berikutnya, terpaksa menyebutnya kakak besar. Ketika kamu melihat kakak besar ini, kamu sebenarnya tidak membungkuk, kamu menyerang seperti ini. Kita berdua belum selesai di sini. Burung merah besar menjerit sedih. Si Hao. Akhirnya, Second Baldi menyeret burung merah besar di belakangnya, bergegas mendekat. Itu ditutupi bulu 5 warna, sangat cemerlang dan surgawi. Setelah mereka berpisah di alam yang lebih rendah, mereka pernah bertemu sekali di alam yang lebih tinggi. Itu di klan surgawi, botak kedua sebelumnya mengikuti para ahli klan merak di sana. Saat itu, para ahli klan merak bahkan telah membantu si Hao melawan klan surgawi. Kamu akhirnya muncul, kata si Hao. Saya dilempar ke tanah leluhur klan merak, dikurung di sana, tidak boleh keluar lagi sampai kultivasi saya cukup baik, langsung dikurung selama lebih dari 100 tahun. Second Baldi agak malu. Sulit membayangkan bahwa kawan kecil masa lalu benar-benar akan tumbuh ke keadaan ini, sekarang tinggi di atas, memaksa bahkan makhluk abadi yang hancur untuk mundur secara strategis. Kita akan sedikit mengenang masa lalu, biarkan aku mengalahkan hal ini terlebih dahulu. Di masa lalu, itu selalu menantangku, aku akan memukulmu sampai mati. Botak kedua mengangkat burung merah besar itu, menatap tajam ke arahnya, lalu mulai memukulinya lagi. Kakak kedua, kamu tidak bisa seperti ini, aku kakakmu. Pantatku, alangkah baiknya bro, usia orang tua ini bahkan lebih besar dari kakekmu, namun kamu berani menggertakku sebelumnya. Baldi kedua berteriak. Semua orang terdiam, benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ketika keduanya bersama, mereka benar-benar seperti duo komedi, benar-benar seperti saudara kandung. Botak kedua sialan, apakah kamu lupa ketika kamu benar-benar telanjang sebelumnya, setiap bulu hilang? Bukankah orang tua ini yang menggendongmu di punggungku? Burung merah besar berteriak. Kedua burung surgawi itu bertarung bolak-balik, hanya setelah beberapa waktu mereka melingkarkan tangan di bahu satu sama lain, saling memandang, tertawa keras. Mereka tiba di dunia bawah bumi. Itu masih mematikan, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sini, bahkan bumi yang berwarna hitam.
Wilayah ini sangat besar. Ada desas-desus bahwa ini adalah tanah pemakaman kuno, terlalu banyak makhluk yang terkubur di dalamnya, dan itulah sebabnya tempat itu penuh dengan energi yin, semua jenis monster muncul. Membunuh. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Si Hao menggerakkan tangannya. Singa emas, Mu Qing, naga merah, Si Zong, dan yang lainnya semuanya menyerbu, memimpin 800 murid ke dunia bawah. Api hantu menutupi pegunungan dan dataran, kabut yin melonjak. Banyak makhluk dunia bawah muncul, menghadap semua orang. Namun, tidak peduli berapa banyak orang yang dimiliki klan dunia bawah, mereka tidak dapat menghentikan invasi ini. Zulin meraung, seluruh tubuhnya melonjak dengan api yang mengamuk, menampilkan teknik pembakaran surga Phoenix sejati. Dia menyerang di bagian paling depan, membakar tempat ini. Ini adalah kutukan dari makhluk klan dunia bawah, tidak mampu melawan api suci. Api ini membakar semua hal yang jahat dan jahat. Kaca. Petir terjalin. Mu Qing mengoperasikan metode Kaisar Petir. Petir menyambar dan guntur bergemuruh, meledakkan monster-monster ini sampai mereka bergegas ke segala arah, banyak dari mereka langsung meledak menjadi bubuk. Guntur dan kilat mendominasi dan tirani, tepatnya kemampuan surgawi yang paling menakutkan untuk berurusan dengan roh yin. Mereka berlari. Si Hao mengerutkan kening. Tuan Bumi dunia bawah yang mulia tidak ingin bertarung melainkan berlari, membawa beberapa tokoh tingkat yang lebih tinggi dari tempat ini, memasuki 9 surga. Mu Qing datang untuk melapor. Setelah kita menghapus beberapa warisan lagi, kita akan menuju ke 9 surga juga, menyelesaikan masalah dengan keluarga berumur panjang itu. Kata si Hao. 5 hari kemudian, nama si Hao mengguncang seluruh dunia. Tindakannya terlalu mengejutkan, langsung menyapu 3.000 provinsi, melepaskan pembantaian besar-besaran di dunia, meratakan sekte kuno yang terkenal satu demi satu. Honglong. Lolongan mengguncang langit. Si Hao duduk di kuda surgawi, memimpin 800 murid ke 9 surga. Ada beberapa keluarga berumur panjang yang tidak pergi. Ada juga beberapa klan hebat yang, meskipun memiliki latar belakang yang hebat, tidak dapat memasuki domain abadi. Beberapa orang yang sebelumnya mengenal si Hao memiliki perasaan yang rumit. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi tak tertandingi di dunia, auranya sekarang melahap dunia, mulai menghadapi keluarga yang berumur panjang. Yang disebut naik ke 9 surga, benar-benar hanya bergerak di langit dan bumi yang sama. Itu karena 9 surga 10 bumi sekarang terhubung, bertabrakan, tidak terpisah lagi. Sepanjang jalan, semua klan terkejut, seluruh dunia terguncang. Kekuatan Huang terlalu besar, menyapu semua yang ada di hadapannya. Dia berjalan ke arahnya, membuat semua orang terkejut. Klan semua dalam ketakutan, semuanya ngeri. Sepanjang jalan, Huang menggulingkan istana abadi, menyapu bumi dunia bawah, gerbang pantom Drake Dao, lembah pedang, dan lainnya, yang mana dari ini yang bukan sekte besar. Ada beberapa yang dikabarkan telah menghancurkan makhluk abadi di belakang mereka, tetapi pada akhirnya, mereka semua musnah. Sepanjang jalan, banyak orang melihat sekeliling, semua klan besar ketakutan. Ini terutama terjadi pada klan yang berjalan cukup dekat dengan istana abadi, keluarga Wang, keluarga Jin, dan lainnya di masa lalu. Di mata mereka, Huang saat ini pada dasarnya adalah Raja Iblis besar yang tak tertandingi, mendominasi dunia, siapa yang bisa menolak. Bahkan makhluk abadi yang hancur di istana abadi pun ketakutan. Jenis kekuatan ini tidak ada bandingannya, siapa yang bisa membandingkan. 800 murid itu agung, membantai jalan mereka ke 9 surga, spanduk-spanduk besar berkibar di sepanjang jalan. Tidak ada satu klan pun yang tidak mundur, semua ahli bersembunyi, menundukkan kepala bahkan ketika mereka jauh. Mereka hanya bisa sujud karena takut memprovokasi kelompok dewa pembunuh ini. Di mata mereka, ini adalah tuan yang tak tertandingi. Di kejauhan, kabut hitam melonjak, energi ganas melonjak, jelas bukan tanah yang menguntungkan. Namun, Mu Qing, Zulin, Naga Merah, dan yang lainnya tidak mundur, langsung menuju ke sana. Mereka memacu tunggangannya, bergegas melintasi langit,
menyerbu ke sana begitu saja. Semua orang menghirup udara dingin. Ini adalah wilayah kegelapan, tetapi mereka tidak peduli sama sekali. Mereka benar-benar maju dalam garis lurus begitu saja. Mereka menyebutnya wilayah kegelapan, tapi sebenarnya, materi kegelapan sudah mundur. Hanya ada sedikit kegelapan masa lalu yang tersisa, membuatnya tampak tidak menguntungkan. Jenis tempat ini dapat ditemukan di seluruh 9 surga 10 bumi. Ketika mereka ditambahkan secara total, mereka menempati setengah dari wilayah, sangat luas. Itu karena saat itu, makhluk kegelapan hanya sekuat ini, menempati lebih dari setengah dunia. Jika bukan karena turunnya zaman tanpa budidaya, mereka akan terus berkembang. Siapa yang berani menyerbu ke wilayah kita? Sebuah kepala raksasa menjulur keluar dari tanah ini bergelombang dengan awan hitam. Itu berasal dari jurang, naga banjir dengan tubuh besar yang panjangnya lebih dari 100.000 sang. Ini adalah makhluk raksasa yang jarang terlihat. Weng! Itu mengulurkan cakar besar, meraih keluar. Kabut hitam melonjak, sangat ganas. Itu sangat kuat, jarang bertemu dengan pertandingan di bawah level makhluk tertinggi. Itu adalah elit yang tertinggal setelah makhluk kegelapan mundur di masa lalu, tidak pergi bersama mereka. Ho! Singa emas menyerang, seluruh tubuhnya bergelombang dengan cahaya kemasan. Selain itu, tubuhnya menjadi lebih besar, melepaskan auman singa, membuat naga banjir kegelapan di jurang terguncang, sedikit terpana. Kemudian, puluhan ribu singa emas panjang sang melemparkan dirinya. Energi darah emas melonjak, cakarnya merobek dunia, bahkan membuat matahari dan bulan bergetar. Naga banjir khawatir. Itu bergegas keluar, bertarung dengannya. Jelas bahwa meskipun evolusi masa lalu makhluk kegelapan itu sengit, pada akhirnya, mereka masih tidak bisa menandingi seorang ahli yang kuat seperti singa emas yang fondasinya stabil. Setelah pertempuran sengit, dengan suara po, dengan cepat dikalahkan, tubuh naga banjir terbelah dua. Muka. Muking melambaikan tangannya, meminta 800 murid maju. Singa emas itu agung dan menakjubkan. Itu berdiri di langit, darah di sekelilingnya, berhamburan. Cahaya keemasan meletus di matanya, menatap bumi besar yang jauh. Layak menjadi huang, mereka membantai jalan mereka begitu saja, tidak berjalan, menyerbu langsung ke tanah kegelapan. Saya merasa kembalinya Huang akan menjadi masalah besar. Setelah dia berurusan dengan beberapa warisan, dia kemungkinan besar akan menyingkirkan semua makhluk kegelapan. Mereka berbicara dengan tenang, merasa terkejut, tetapi juga bersemangat, penuh harapan. Semua orang merindukan masa depan. Kekuatan Huang bukanlah bencana, itu mungkin pertanda bahwa masa-masa makmur akan datang. Bahkan jika itu adalah zaman tanpa kultivasi, hari ketika itu berakhir akan tetap datang pada akhirnya. Jika bahkan makhluk kegelapan dilenyapkan, maka dunia ini secara alami akan menjadi sangat damai. Sepanjang jalan, tidak diketahui berapa banyak makhluk kegelapan yang naik ke langit. Pada akhirnya, mereka semua terbunuh tanpa kecuali. Singa emas memimpin jalan, keberanian tak tertandingi. Layak menjadi Raja Singa. Bahkan beberapa anak muda Stone Village mengatakan ini dengan tenang. Pada saat kita sampai di 9 surga, menurutmu keluarga yang berumur panjang pasti sudah melarikan diri. Zulin khawatir. Kemana mereka bisa lari? Gerbang Immortal Domain ditutup, tidak lagi terbuka ke dunia. Apakah mereka bisa melarikan diri dari dunia ini? Ekspresi Muking dingin. Di 9 surga, di depan gerbang keluarga Jin, ada banyak orang, semuanya tampak seperti menghadapi musuh besar, bertahan dengan ketat. Itu karena mereka menerima berita. Selain itu, ada beberapa tamu terhormat di dalam, saat ini sedang mendiskusikan tindakan pencegahan. Hari itu, 9 surga bisa dikatakan penuh dengan niat membunuh. Keluarga umur panjang semuanya sangat gugup, suasananya suram. Setelah bertahun-tahun berlalu, ada beberapa keluarga Dao abadi yang sudah memasuki domain abadi, tetapi ada beberapa keluarga yang terpaksa tinggal, misalnya, keluarga Jin, klan angin, dan lainnya. Saat itu, mereka berkolusi dengan makhluk kegelapan, setelah ini terungkap, mereka membayar mahal untuk ini.
Keluarga Wang sangat menentukan. Immortal Wang secara pribadi mengambil tindakan, menebang putranya sendiri. Kemudian, seluruh klan memasuki domain abadi, meninggalkan keluarga Jin dalam kecemburuan dan kecemburuan. Honglong. Di Cakrawala, aliran baja melonjak, energi ganas meluap. Momentum pasukan 800 ini mencengangkan, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Ini tidak seperti 800 orang, melainkan seperti pasukan besar yang terdiri dari 100.000 orang, melonjak. Bumi besar dan kubah langit keduanya bergetar. Itu datang, mereka datang mencari kita lebih dulu. Ekspresi orang-orang keluarga Jin semua berubah, mereka semua terkejut dan takut, membawa kemarahan. Huang datang, keluarga umur panjang pertama yang mereka kunjungi adalah keluarga Jin. Ada sebuah gerbang besar yang setinggi puncak gunung, mengalir dengan simbol-simbol. Suara dao besar yang misterius dihasilkan, energi kacau mengalir keluar. Disinilah tepatnya yayasan keluarga Jin berada. Di dekatnya, ada banyak puncak yang indah, pulau-pulau yang mengambang di langit juga, penuh dengan istana raksasa. Kabut putih naik dalam spiral, seolah-olah itu adalah alam abadi. Saat ini, semua bangunan dan semua gunung surgawi melayang. Berbagai formasi yang diatur di sana diaktifkan, menghalangi kemajuan pasukan 800. Huang, apa niatmu? Dunia sekarang damai, namun Anda ingin memprovokasi konflik. Seorang ahli berteriak. Dia menguatkan dirinya dan meneriakkan ini, tapi punggungnya sudah berkeringat dingin. Si Hao berdiri di belakang dengan tangan di belakang, memeriksa tanah leluhur keluarga Dao abadi ini. Ketika dia membantai jalannya saat itu, dia terlalu terburu-buru, sehingga dipaksa keluar oleh formasi besar lagi. Sekarang, dia datang lagi. Dia tidak memperhatikan orang-orang keluarga Jin, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jika dunia damai, mengapa ada makhluk kegelapan di jalan kita? Mu Qing dengan dingin menjawab. Kalau begitu kalian semua seharusnya menyingkirkan makhluk kegelapan, mengapa kalian datang untuk mengelilingi keluarga Jinku? Seorang penatua berteriak. Ekspresi banyak orang dari keluarga Jin menjadi pucat pasi, benar-benar sedikit takut. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Huang sebelumnya membantai jalan menuju gerbang mereka, melukai Jin Taijun. Sekarang dia datang lagi, dia pasti lebih kuat. Siapa yang bahkan bisa menghadapinya? Dalam perjalanan kami ke sini, jumlah ahli kegelapan berkurang secara signifikan. Mulai hari ini, kita tidak akan mentolerir kehancuran mereka lagi, semuanya akan disapu bersih. Kalian semua berkolusi dengan makhluk kegelapan, jadi kami datang hari ini untuk meminta penjelasan. Mu Qing berkata dengan dingin. Ketika keluarga Jin mendengar ini, wajah mereka menjadi lebih jelek, beberapa orang tidak bisa menahan gemetar. Keluarga Jin, yang tetap jaya begitu lama, karena mereka berkolusi dengan makhluk kegelapan, dipermalukan, memicu bencana besar. Ketika zaman tanpa budidaya turun, mereka kehilangan hak untuk memasuki domain abadi. Selain itu, Jin Taijun terpaksa membunuh banyak orang di klannya sendiri, dan baru saat itulah klan diizinkan untuk berjuang. Sekarang, peristiwa masa lalu itu disebutkan lagi, pada dasarnya seperti membuka luka lama lagi. Di kejauhan, ada sosok di mana-mana, terlalu banyak orang di sini, dari sekte yang berbeda. Mereka semua adalah orang-orang yang bergegas setelah mendengar berita itu. Beberapa dari mereka adalah ahli dari klan besar, beberapa dari mereka pembudidaya independen, bahkan beberapa makhluk kegelapan. Mereka semua datang untuk melihat cara Huang melakukan sesuatu sendiri, untuk melihat seberapa kuat dia sebenarnya. Apakah itu Huang? Dia terlalu muda, layak menjadi sosok warping surga nomor 1 di era yang hebat ini. Dia mencapai tingkat makhluk tertinggi pada usia beberapa dekade, dan sekarang, dia bahkan bisa lebih memandang rendah semua yang ada di bawah langit. Huang, itu Huang. Nak, dia adalah panutanmu. Saat kamu dewasa, cobalah juga menjadi sosok yang mendominasi seperti ini. Seorang penatua menunjukkan, memberikan motivasi cucunya sendiri. Banyak orang datang, semuanya menonton dari kejauhan. Ada orang-orang yang usianya hebat,
tetapi juga pria dan wanita muda, banyak orang klan di sini. Huang, dia justru Huang. Saat itu, aku belajar di institusi Dewa Surgawi yang sama dengannya. Seseorang berkata dengan tenang. Ini langsung menarik perhatian. Seorang jenius yang berasal dari generasi yang sama dengan Huang patut diperhatikan. Si Hao. Di kejauhan, terdengar teriakan. Seorang anak muda pirang berlari, membuat langit bergetar di bawah kakinya, menghasilkan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Sulit membayangkan betapa hebatnya kekuatannya. Pada saat ini, si Hao akhirnya terkejut, tidak lagi acuh tak acuh. Kamu tidak pergi. Itu sebenarnya adalah semut bertanduk surgawi. Dia ingat dengan jelas bahwa semut bertanduk surgawi pergi saat itu, menuju ke domain abadi. Dia bahkan pergi menemuinya, tetapi dia tidak berjalan melalui gerbang abadi. Saya memilih untuk tinggal di belakang. Ayah saya meninggal di alam ini, domain abadi tidak mau membantu saat itu, jadi saya tidak ingin pergi ke sana. Saat aku hendak melangkah, aku berbalik. Semut tanduk surgawi berkata, bergegas mendekat, memeluk si Hao dengan kuat. Lalu kenapa kamu tidak muncul sedikit lebih awal? Selama zaman tanpa budidaya ini, teman-teman lama si Hao hampir semuanya pergi, memasuki domain abadi. Bisa bertemu teman lama lagi secara alami membuatnya sangat bahagia. Saya telah berkultivasi dalam pengasingan selama ini, berharap untuk keluar lagi setelah saya menjadi makhluk tertinggi. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menghadapi makhluk tertinggi seperti Anda? Semut tanduk surgawi memiliki ekspresi canggung di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu terlalu sulit. Sepertinya saya tidak dapat mencapainya sebelum 500 tahun. Dia tahu bahwa dia bukan satu-satunya. Bahkan untuk yang lain, termasuk orang-orang yang memasuki domain abadi, itu akan sulit dicapai. Untuk apa kamu bertingkah malu? Jangan bilang kalau kultivasimu lebih rendah, kita bukan saudara. Si Hao mengetukkan tinjunya ke dadanya, tentu saja, aura makhluk tertingginya benar-benar tertahan. Tentu saja tidak. Semut tanduk surgawi sepenuhnya menerima hal-hal sebagaimana adanya dan melanjutkan. Meskipun dia tidak menerobos, ketika dia menerima berita tentang kemunculan kembali si Hao, dia segera bergegas. Kau akan membunuh perempuan tua itu, Jin Taijun, kan? Hitung aku. Semut tanduk surgawi memukuli dadanya. Yang lain semua bersemangat juga. Murid-murid Stone Village semua berjalan untuk memberi hormat, karena ini adalah saudara hidup dan mati si Hao. Setelah bertahun-tahun berlalu, mereka jarang melihat si Hao sebahagia ini. Bagi seseorang untuk membuat hati dao makhluk tertingginya menghasilkan fluktuasi, membuatnya mengungkapkan kegembiraan, itu benar-benar tidak mudah. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.